Baik, sekarang kita akan coba membahas tentang pembuktian dari Stokes Theorem atau teorema Stokes. Mengapa Stokes Theorem itu bisa kita katakan sebagai benar? Karena tadi Green Theorems itu adalah kasus spesial dari Stokes Theorem, tapi di dalam bidang XY. Nah, sehingga kita bisa mengetahui bahwa hubungan antara C, S itu ada nyata begitu ya di dalam bidang XY, karena tadi ada kaitan ya antara Green Theorem dengan Stokes Theorem ini, C dengan S ya. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa ya hubungan C dengan S ini akan sama juga di bidang manapun, in any plane. Mau dia dimiringkan, ini kan kalau ini misalnya mungkin di sumbu X dan Y ya. Kalau mau kita rubah ini menjadi X dan Z, atau mungkin ini Y dan Z, tetap saja ini akan bisa. Kenapa? Karena nilai worknya, nilai flux, nilai curl itu tidak akan terpengaruh mau dia miring ke atas, ke bawah, ke sana kemari, tidak akan ada masalah. Jadi dia akan bisa di koordinat apapun, termasuk di sebuah bidang yang mungkin tidak rata begitu ya, yang mungkin bentuknya seperti ini begitu. Oke. Kemudian cara kita melihat dengan cara yang lain adalah kalau kita memiliki sebuah bidang S seperti ini dan C-nya begini, kita bisa potong-potong dia meskipun dia bentuknya tidak flat ya, mungkin bentuknya agak kembung, cembung mungkin seperti ini. Misalnya bentuknya cembung seperti ini, tetap saja kita bisa memotong-motong bentuk ini menjadi serpihan-serpihan kecil yang dia datar. Saking kecilnya potongannya dia menjadi datar. Oke. Nah, maka setiap potongnya itu, dan nanti kita bisa terapkan seperti Green Theorem lagi begitu di potongan-potongan ini, dan kita akumulasikan, dan sehingga itu membuktikan bahwa Stokes Theorem, dan hasilnya akan seiring sejalan begitu ya. Dan nanti dan kita akan melihat bahwa Stokes Theorem akhirnya terbukti juga. Jadi total dari flux untuk setiap piece-nya, setiap potongannya itu adalah flux melewati S secara keseluruhan. Oke, dan semua work atau usaha melewati setiap potongan ini, itu ketika dijumlahkan itu sama dengan usaha dari kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4 dan seterusnya, dijumlahkan sama dengan usaha dari C. Flux dari setiap kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4 dijumlahkan akan menjadi flux dari S secara keseluruhan. Nah, sehingga jadi kita mungkin tidak membuktikan secara langsung, tapi secara logik, kalau dalam Green Theorem dalam bidang yang datar saja terbukti, maka kita bisa merasa yakin bahwa dalam bidang yang meskipun tidak datar itu tetap bisa kita yakin bahwa itu Stokes Theorem ini juga berfungsi dan akan terbukti juga.